Hai Efficieners, ingin bisa membaca karakter seseorang? Atau ingin bisa membaca sikap seseorang? Ini dia tips psikologinya. Efficieners, ketika kita bertemu dengan orang baru, pada umumnya pikiran kita akan dipenuhi oleh rasa penasaran tentang bagaimana sifat, karakter, dan pemikiran dari orang tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara manusia berkomunikasi. Membaca karakter seseorang berguna untuk mengetahui cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Karena sebagai makhluk sosial, tentunya kita akan sering berhadapan dengan beragam orang yang memiliki sifat berbeda-beda. Efficieners, jelas ini bukan semacam ilmu hitam, dark magic, sulap, dan lain sebagainya. Bukan kita harus pergi ke dukun atau bertapa. Kita dapat membaca pikiran orang lain dengan cara psikologi. Menurut para pakar psikologi, ketika dua atau lebih individu berinteraksi, 55% pesan tersampaikan berasal dari bahasa tubuh, 38% berasal dari nada atau intonasi suara, dan hanya 7% berasal dari kata-kata yang diucapkan loh. Oleh karena itu, selain mempertahankan penampilan, kita perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketiga faktor tadi. Jadi, jika kamu ingin mengetahui apa yang dipikirkan orang lain, perhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini. 1. Kontak mata. Ada pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Untuk mengetahui jenis kontak mata mana yang diberikan, kamu harus bisa mempertimbangkan konteksnya. Jika orang tidak bisa mengalihkan pandangannya darimu, bisa jadi orang tersebut tertarik atau suka kepadamu. Di sisi lain, saat kamu bertatapan dengan sesamamu, kemudian dia tidak bisa menatapmu kembali, maka itu bisa menandakan bahwa ia merasa gugup atau menyembunyikan sesuatu. Lalu, jika kamu berbicara dengan orang yang tatapannya membuatmu merasa tidak nyaman, terutama jika matanya tidak berkedip, itu bisa menandakan dia berbohong loh. Kemudian yang kedua, alis mata. Bila kamu ingin melihat seberapa nyaman orang lain ketika berbicara denganmu, maka lihatlah alis matanya. Ada 3 emosi utama yang membuat alis mata manusia terangkat, yaitu saat ia terkejut, khawatir, dan merasa takut. Cobalah mengangkat alis matamu ketika sedang mengobrol santai dengan teman terdekat, pasti akan sulit bukan? Jika alis mata orang yang kamu ajak bicara terangkat saat tidak merasa terkejut, cemas, dan takut, artinya lawan bicaramu merasa tidak nyaman. Selanjutnya, apa yang diucapkan? Jika kamu bertemu seseorang yang saat berbicara selalu membahas hal-hal positif, memuji lawan bicaranya, maka kemungkinan besar individu tersebut memiliki kepribadian yang cukup baik. Penelitian menunjukkan bahwa semakin sering seseorang menilai positif sesamanya sebagai pribadi yang sopan, baik, dan santun, maka kemungkinan besar ia juga memiliki sifat-sifat tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, postur tubuh. Ternyata postur tubuh dapat menjadi petunjuk tentang tingkat kepercayaan diri seseorang loh. Misalnya, saat orang berjalan dengan postur tubuh tegak, dengan bahu ke belakang dan melihat lurus ke depan, itu mengindikasikan bahwa ia merasa baik terhadap dirinya dan percaya diri. Namun ketika ada individu yang menunduk dan melihat ke bawah ketika mereka berjalan, maka mungkin ini mengindikasikan kerendahan diri dan merasa kurang percaya diri loh Efficieners. Selanjutnya, jabatan tangan. Efficieners, ternyata hanya dengan berjabatan tangan, kita bisa membaca karakter seseorang. Mereka yang berjabatan dengan lembut cenderung patuh dan penurut. Sebaliknya, jabatan tangan yang kuat dan keras menunjukkan kecenderungan suka mendominasi. Selain kekuatan jabatan tangan,
Lama waktu bersalaman ternyata juga bisa mengungkapkan isi pikiran loh. Jika seseorang berjabatan tangan hanya sebentar, maka itu menunjukkan ia tidak ingin berhubungan yang dalam denganmu. Di sisi lain, jabatan tangan yang lama mengindikasikan bahwa orang itu berniat menjalin relasi yang dalam denganmu. Kemudian, meniru bahasa tubuh. Jika ada seseorang yang meniru bahasa tubuhmu, ini berarti ia merasa sesuatu yang sangat baik darimu, sehingga ia ingin menyelaraskannya denganmu. Ini juga menandakan pembicaraan berjalan dengan baik, dan pihak lain menerima pesanmu dengan baik. Meniru bahasa tubuh ini dilakukan secara tidak sadar, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang ingin meniru orang lain. Tetapi, saat kita merasa nyaman dengan seseorang, maka kita memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukannya. Beberapa dari kita ada yang pandai dan lihai membaca bahasa tubuh orang lain. Sementara beberapa orang lain ada yang tidak bisa melakukannya loh, Efficieners. Efficieners, masih banyak lagi beberapa hal yang perlu diketahui untuk membaca karakter seseorang. Membaca pikiran dan karakter orang lain tidaklah mudah, akan tetapi jika kamu bisa melakukannya, ini akan sangat membantu kamu loh. Apalagi saat bertemu dengan orang yang baru kita kenal. Dengan dapat membaca karakter orang lain, kita dapat lebih mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan. Efficieners, apa kamu belajar hal baru setelah menonton video ini? Semoga tips psikologi membaca pikiran dan karakter seseorang ini dapat membantu kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video mengedukasi selanjutnya.